Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita memiliki pembahasan yang cukup menarik, yaitu mengenai mengapa negara-negara Eropa pada masa lalu yang menjelajah ke penjuru wilayah di dunia akhirnya memutuskan untuk menaklukkan wilayah yang ditemuinya. Penasaran? Mari kita bahas. Mungkin baik di antara sahabat yang berpikir, bagaimana negara-negara Eropa yang pada saat itu tidak memiliki teknologi modern seperti saat ini berani melakukan pelayaran menuju ke tempat yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Dan juga, kenapa mereka berani berusaha menguasai wilayah yang mereka temui itu? Perlu diketahui, ternyata salah satu penyebab Eropa melakukan hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan Kesultanan Utsmaniyah dalam menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453. Selain faktor politik dan sejarah, kota Konstantinopel sangat penting bagi Utsmani karena wilayahnya cukup strategis, di mana kota itu merupakan wilayah pertemuan antara benua Eropa dan benua Asia. Setelah menguasai kota megah Konstantinopel, Kesultanan Utsmaniyah kemudian mulai membuat kebijakan yang cukup membuat wilayah Eropa mengalami kerugian. Kesultanan Utsmaniyah mulai menerapkan pajak yang cukup tinggi terhadap pedagang Eropa yang ingin mendapat barang dagangan dari wilayah Asia. Kebijakan itu kemudian membuat Eropa mengalami krisis, khususnya di bidang rempah-rempah. Karena selain membuat harganya menjadi lebih mahal, di Eropa sendiri rempah-rempah sulit didapatkan. Perlu diketahui, menanam rempah-rempah di benua Eropa cukup sulit dibanding di benua Asia yang beriklim lebih hangat. Di sisi lain, rempah-rempahan saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa sebagai bumbu makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya beberapa negara Eropa kemudian tunduk dengan Utsmani dan pasrah dengan kebijakannya. Sedangkan beberapa negara Eropa yang merasa tidak senang dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Utsmani ini dan kemudian memutuskan perang ialah seperti Genoa, Venesia, Spanyol, dan Portugis. Tidak hanya menyatakan perang, khususnya Spanyol dan Portugis juga berusaha mencari jalur alternatif perdagangan lain selain memanfaatkan jalur darat di jalur sutra yang sebagiannya sudah dikuasai oleh Utsmani. Kedua negara tersebut kemudian melakukan terobosan baru, yaitu melalui jalur laut. Perlu diketahui pada masa itu tidak semua orang berani menjelajah melalui jalur laut. Selain karena tersebar mitos mengenai lautan dan bumi datar, terdapat kepercayaan bahwa di ujung bumi terdapat jurang menuju neraka, dan siapapun yang berada di ujung bumi akan langsung jatuh ke neraka. Sehingga ketika itu, para penjelajah tidak berani menjelajahi bumi sampai jauh melalui lautan. Namun karena terdesak, akhirnya dua negara yakni Spanyol dan Portugis berani mengambil resiko tersebut dan mulai berlayar menuju ujung bumi demi mencari jalur perdagangan baru. Kemudian untuk menghindari konflik antara Spanyol dan Portugis perihal penjelajahan ini, akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Tordesillas. Yang ketika itu perjanjian ini disahkan oleh Paus Alexander VI pada tahun 1494. Yang dimana inti dari perjanjian ini ialah Spanyol diberikan hak untuk berlayar ke barat dunia, sedang Portugis diberikan hak untuk berlayar ke timur dunia. Perlu diketahui, perjanjian Tordesillas dibuat setelah Christopher Columbus yang dibiayai oleh Spanyol telah melakukan pelayaran yang dimulai pada tahun 1492 untuk mencari wilayah baru. Yang dimana ketika itu, ia berhasil menemukan jalur menuju benua Amerika. Dan untuk menghindari peperangan antara Spanyol dan Portugis dalam pencarian wilayah baru, akhirnya dibuatlah perjanjian ini. Dari sinilah kemudian Spanyol yang diberi wilayah barat kembali mengirim Christopher Columbus untuk kembali menelusuri wilayah yang baru ditemuinya itu, yaitu benua Amerika. Lalu Portugis pada tahun 1497 mengirim penjelajahnya yaitu Vasco da Gama untuk menjelajah wilayah timur. Di mana di kemudian hari, Vasco da Gama berhasil menemukan jalur laut dari Eropa ke India yang dipercaya menjadi wilayah sumber rempah-rempah berada. Setelah berita negara Spanyol dan Portugis berhasil menemukan rute perdagangan yang bahkan menemukan wilayah baru, akhirnya beberapa negara Eropa lain seperti Belanda dan Inggris juga ikut berlomba melakukan pelayaran mencari wilayah baru. Lalu, apa yang dilakukan negara-negara tersebut setelah menemukan jalur dan wilayah yang baru mereka ketahui itu? Di sisi lain, mereka membutuhkan sumber daya untuk memaklukkan negeri mereka masing-masing dan menghancurkan dominasi pedagang muslim serta Kesultanan Utsmaniyah. Sadar bahwa mereka tidak mampu mengalahkan dominasi Kesultanan Utsmaniyah yang ketika itu berada di masa kejayaannya, mereka pun mencari alternatif lain untuk dapat setidaknya bertahan dari kondisi saat ini. Samping itu, ancaman juga datang dari negara-negara Eropa sendiri, karena di sana juga sering terjadi konflik yang dapat mengancam keutuhan negara mereka masing-masing. Negara-negara Eropa yang sudah menemukan wilayah baru itu pun ketika itu menyadari
bahwa penduduk lokal yang baru mereka temui itu memiliki peradaban yang jauh di bawah mereka. Selain itu, di daerah baru mereka temui itu terjadi banyak sekali konflik internal yang mampu mereka manfaatkan. Dari sinilah tujuan yang awalnya mencari jalur perdagangan dan melakukan kerjasama dagang seperti yang para pedagang muslim lakukan dengan penduduk lokal berubah menjadi penaklukan dan monopoli. Dan dari sinilah era kolonialisme dan imperialisme dimulai. Dan di daerah ini jugalah kemudian lahir organisasi EIC dan VOC, yang dimana organisasi ini sebenarnya merupakan perusahaan persekutuan dagang yang memiliki tujuan untuk mencari produk dagang dari Asia seperti rempah-rempahan, terutama di wilayah Hindia Timur. Perihal organisasi ini sebelumnya sempat kita singgung di video kami sebelumnya. Sekarang kita berada di info tambahan. Setelah melihat keberhasilan Spanyol dan Portugis menemukan wilayah baru dan menguasainya, Inggris yang bisa dibilang memiliki wilayah yang terisolasi dari Eropa, akhirnya mengirimkan pelautnya untuk mulai menjelajahi dunia. Tanpa ragu, Inggris pun ketika itu berani menyatakan perang terhadap Spanyol yang ketika itu bisa dibilang menguasai benua Amerika. Dengan dukungan dari berbagai pihak, yang bahkan dukungan itu juga datang dari wilayah yang baru dikuasainya, Inggris pun akhirnya mampu menguasai dunia. Saking luas kekuasaannya, Inggris pun sampai diberi julukan The Sun Never Sets on the British Empire. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Bagaimana? Ada tambahan? Silahkan like dan share jika kalian menyukai pembahasan kami, atau jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk dapat membantu kami mengembangkan channel ini.